Audio Jungle. Audio Jungle. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat pagi dan salam sehat selalu dari Bapak ya. Pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk membahas materi lagi, yaitu tentang permainan rondes. Ya, yang merupakan permainan bola kecil. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang permainan kasti, sekarang kita hari ini akan membahas permainan rondes. Ya, yang perlu kalian siapkan hanyalah buku paket PJOK-nya dan kalian siap untuk menyimak video dalam bentuk YouTube atau materi ini ya. Oke, kalian siap? Kalau kalian siap, let's go. A few moments later. Kita buka di halaman 22 untuk PJOK-nya ya. Aktivitas pembelajaran permainan bola rondes. Apakah permainan rondes? Coba kamu diskusikan dengan temanmu. Tanyakan pada gurumu hal-hal yang belum kamu ketahui. Pada dasarnya, gerakan-gerakan dasar permainan rondes ini sama dengan gerak-gerakan permainan kasti. Misalnya, dalam dasar melompat, melempar bola, menangkap bola, atau memukul bola. Ada pula gerakan kaki berlari, melompat, atau menjaga. Berbagai gerakan tersebut dikelompokkan menjadi gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak dasar non-lokomotor dan lokomotor pada permainan rondes. Kalian tidak lupakan non-lokomotor itu apa, lokomotor apa. Untuk non-lokomotor adalah gerak di tempat dan lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Pasti kalian masih ingat ya. Gerak dasar non-lokomotor permainan rondes sama dengan gerak dasar lokomotornya. Yang membedakan biasanya gerak lokomotor diawali gerak persiapan dan bisa diakhiri dengan melompat, menyusur, berlari, jalan, dan sebagainya yang menyebabkan tubuh pindah tempat. A. Aktivitas pembelajaran gerak melempar bola. Cobalah kamu amati peragaan gerak melempar bola kemudian praktekkan bersama temanmu. Pada permainan rondes, bola dilemparkan dengan menggunakan teknik putaran tangan. Cara berlatihnya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini. Yang pertama, kedua tangan lurus ke depan, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Ini buat supaya tubuh kita tidak jatuh ya atau kuat ya. Badan sedikit menyerong, pandangan ke arah sasaran. Tangan kanan diputar dari depan ke atas. Jadi tangannya diputar dari depan ke atas ya. Diputar ke belakang, ke bawah, dan kembali ke depan. Jadi dari sini, ini ya gambarnya. Diputarkan ke atas, ke bawah, dan lempar sampai lurus lagi tangannya ya, dan dilepas. Saat tangan kembali ke depan, bola dilemparkan. Kaki kanan bergerak untuk menjaga keseimbangan badan. B. Aktivitas pembelajaran gerak menangkap bola. Cobalah kamu amati peragaan gerak melempar bola, kemudian praktekkan sesuai pengamatanmu. 1. Menangkap bola, sikap berdiri. Menangkap bola dapat dilakukan dengan 1 atau 2 tangan. Perhatikan arah bola datang saat menangkap bola. Saat bola masuk ke dalam genggaman telapak tangan, tangan sedikit dimundurkan dan ditutup agar bola tidak memantul kembali. Itu fungsinya untuk meredam ya, supaya bola tidak terbentur dengan tangan sehingga bola itu
keluar lagi dari tangan karena bola itu sifatnya memantul ya. Bola datang secara horizontal setinggi dada. Yang harus dihadapi, sikap berdiri kangkang, kedua tangan lurus ke depan setinggi bahu. Sambil lihat gambarnya ya. Telapak tangan dibuka saling berdekatan atau menempel. Ini yang pertama, ini adalah bola secara horizontal. Dan yang kedua ini menangkap bola secara vertikal, itu dari atas. Berdiri dengan kaki melangkah, kedua tangan lurus ke atas. Gambarnya ini yang B ya, bisa dilihat ya. Yang C, menangkap bola melambung, berdiri rapat atau melangkah, kedua tangan menghadap ke depan atas. Ini gambarnya seperti ini. 2. Menangkap bola yang menyusur tanah. Gambar A, membungkukkan badan, menjatuhkan kedua untuk ke lantai ya, lututnya dijatuhkan, menjatuhkan salah satu lutut ke lantai. Ya, jadi ini membungkukkan badan, menjatuhkan kedua lutut, lalu menjatuhkan satu lutut saja. Yang 3, menangkap bola di belakang pemukul merupakan tugas dari penangkap bola atau catcher ya. Menangkap bola di belakang pemukul merupakan tugas dari penangkap bola atau catcher. C. Aktivitas pembelajaran gerak memukul bola. Bagaimanakah sikap tubuhmu ketika memukul bola? Coba kamu perhatikan gambar 2.10. Ya, ini ya. Kemudian diskusikan dengan temanmu. Sikap awal memukul bola adalah berdiri dengan kaki terbuka dan kedua tangan memegang kayu pemukul. Gerakannya seperti berikut. 1. Kayu pemukul diletakkan pada bahu kanan. 2. Sikap badan dicondongkan ke samping kanan. 3. Kaki kiri lurus dan kaki kanan dibengkokkan. 4. Pukulan diayunkan dari samping ke depan hingga pukulan mengenai bola yang datang. 5. Bola dipukul sekuat-kuatnya. 2. Aktivitas pembelajaran peraturan dan teknik permainan rondes ya. Ini adalah peraturan dan teknik permainan rondes. Pada permainan rondes, pemain terbagi atas 2 regu. Setiap regu beranggotakan 8-12 orang dan 1 orang ditunjuk sebagai kapten. Seperti jenis permainan lainnya, rondes pun memiliki beberapa peraturan permainan, di antaranya sebagai berikut. A. Aktivitas pembelajaran lapangan. Ini untuk lapangan ya. Lapangan permainan rondes berbentuk segi 5, beraturan dan panjang sisinya 15 meter. Setiap sudut diberi tempat hinggap atau base yang berbentuk persegi. Ini bisa dilihat. Dan ini adalah keterangannya. Ya, bisa kalian buka di buku kalian untuk lebih jelasnya. B. Aktivitas pembelajaran waktu. Lama permainan ditentukan oleh inning. Inning terjadi jika setiap regu telah sama-sama menjadi regu pemukul atau regu jaga. Biasanya waktu yang digunakan 4 atau 5 kali inning. Waktu permainan yaitu 2 kali 30 menit dan istirahat 10 menit pada pergantian babak. C. Aktivitas pembelajaran pemukul atau batter. 1. Pada setiap inning, setiap pemukul berhak memukul bola sebanyak 3 kali. Jika bola dipukul dengan benar, pemukul harus berlari ke base 1. 3. Jika pelempar melambungkan bola dengan benar tetapi tidak dipukul,
maka pemukul dianggap salah atau pelanggaran dan diberi kesempatan sampai 3 pukulan. 4. Pemukul boleh kembali ke base semula asal belum menginjak base yang dituju. Ya, misal ini ada base 1. Misal dari home base, ya, dari home base ingin menuju ke base 1 misal ya. Pelempar yang 5. Pelempar yang melambungkan bola salah boleh tidak dipukul, akan tetapi jika dipukul maka dianggap strike. Lambungan bola benar. Jadi bola jika tidak enak, merasa itu tidak tepat pada permintaan kalian nggak usah memukul. Jika kalian memukul tetapi bola itu tidak kena, dianggapnya strike atau lambungan bola benar ya. 6. Pemukul yang menerima lemparan bola hingga 5 kali mendapatkan free block. Artinya, pemukul meninggalkan home base menuju base 1 dengan bebas. Jadi ini pemukul yang menerima lemparan bola hingga 5 kali mendapatkan free block. Jadi dia bebas berlari atau bebas berjalan ke base bebas ya. D. Aktivitas pembelajaran penangkap atau catcher. 1. Menangkap berdiri di belakang home base. 2. Penangkap selalu siap menangkap bola lempar pelambung saat luput dari pukulan. 3. Penangkap boleh mengejar pemukul yang lari menuju base 1 dan menyentuhkan bola yang ditangkap ke pemukul. B. Penangkap tidak boleh mengganggu gerakan pemukul. E. Aktivitas pembelajaran pelambung atau pitcher. Pelambung bertugas melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Saat melambungkan bola, kaki tidak boleh melampaui garis batas. 2. Bola harus dilambungkan di atas kotak pemukul dengan ketinggian antara lutut dan pundak pemukul. F. Aktivitas pembelajaran atau penilaian skor ya. 1. Pukulan yang dinilai hanya pukulan yang masuk lapangan permainan. 2. Pukulan kena tetapi tidak masuk lapangan permainan dan tidak melampaui garis harus diulang. 3. Pemukul dinyatakan mati jika masuk ke base yang dibakar atau ditempati penangkap. B. Pemukul yang mati tidak mendapatkan nilai. 5. Pemukul mendapat nilai sebanyak base yang dilaluinya dan mendapat tambahan 1 nilai jika berhasil kembali ke home base. Jadi ini langsung pukulannya jauh sehingga dia dapat menyelesaikan semua base-nya dan kembali lagi ke home base, maka akan mendapatkan semua jumlah nilai base dan mendapatkan 1 ya. 6. Penjaga yang menangkap langsung bola strike dari pemukul dapat nilai 1. Jadi penjaga yang menangkap langsung bola strike. Misal bola strike ini adalah bola yang kena, lalu kan melambung, lalu tim penjaga dapat menangkap langsung, maka regu jaga mendapatkan nilai 1. G. Aktivitas pembelajaran penjaga lapangan atau baseman. Penjaga bertugas menangkap langsung bola yang dipukul maupun bola operan. 2. Penjaga bertugas menyentuhkan bola ke pemukul yang sedang berlari menuju base. Jadi ya, dalam permainan Rhodes ini, bolanya tidak boleh dilemparkan kepada pemain ya, atau dibomkan kepada pemain, tapi hanya boleh mematikan dengan menyentuhkan bola atau dikejar, sentuhkan bola itu ke lawan, atau juga membakar dengan menyentuhkan bola itu kepada home base ya. 3. Penjaga bertugas membakar atau menempati base yang ada di dekatnya.
Aktivitas pembelajaran mematikan lawan. Mematikan lawan dilakukan dengan cara membakar. Seorang pemukul dianggap mati jika terdapat hal berikut. 1. Saat pemukul berlari, tempat yang dituju sudah dibakar oleh pemegang atau penjaga bola. 2. Pemukul disentuh dengan pemegang bola sebelum sampai pada base yang dituju. Pemukul yang berlari tidak menginjak base yang dilaluinya. 4. Saat berlari, pemukul mendahului pemukul lain yang sedang berlari. Ya, jadi tidak boleh saling mendahului. Pemukul itu dalam setiap base hanya ada satu orang saja. Ya, dan ketika pemukul kedua mau lari ke base 1, orang yang ada di base 1 harus lari ke base 2. 5. Pemukul yang berlari tersentuh atau menyentuh bola. 6. Kayu pemukul terlepas saat memukul bola. 7. Pemukul yang berlari berusaha menghindar bola hingga berlari menyimpang di luar garis base atau melebar melebihi dari 1 meter ya, atau garis yang sudah ditentukan ya, itu tidak boleh ya. I. Aktivitas pembelajaran wasit atau umpire. Wasit harus menyerukan strike bila lambungan bola benar dipukul oleh pemukul. Kedua, wasit harus menyerukan foul bila lambungan bola salah dan pemukul tidak memukul. 3. Wasit menyerukan reward bila pemukul sudah mendapat 5 kali ball ya. J. Aktivitas pembelajaran fluid. Arti fluid, bunyi fluid adalah sebagai berikut. Bunyi fluid sekali dan panjang berarti pergantian posisi. Bunyi fluid 2 kali dan pendek berarti pukulan. Bunyi fluid 3 kali dan panjang berarti mulai memukul. Bunyi fluid 3 kali dan pendek berarti memulai atau mengakhiri pertandingan. Aktivitas pembelajaran permainan rondes yang dimodifikasi. Bentuklah 2 regu dengan masing-masing regu terdiri dari 12 anak. Tentukan regu yang menjadi pemukul dan yang menjadi penjaga dengan cara diundi. Permainan terdiri dari 2 babak. Setiap babak berlangsung 30 menit dan istirahat 10 menit. Tentukan base dengan jarak yang sama, misalnya 10 meter. Ini tuh yang kita coba biasanya di sekolahan. Ini adalah permainan rondes yang sudah dimodifikasi ya, bukan peraturan yang standar tapi sudah dimodifikasi. Berikut ini peraturan permainnya. A. Aktivitas pembelajaran pergantian jaga. Pergantian jaga dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menyentuhkan bola ke badan lawan. 2. Menangkap bola sebanyak 3 kali berturut-turut selama menjadi regu penjaga. 3. Setelah pemain terakhir dari regu pemukul habis. 4. Melanggar peraturan yang sudah ditentukan sebelum bermain, misalnya pemukul terlepas dan bola jatuh di luar batas yang ditentukan. B. Aktivitas pembelajaran nilai. Nilai diraih dalam aturan sebagai berikut. 1. Regu jaga berhasil menangkap langsung bola yang dipukul dan mendapat nilai 1. 2. Jika pukulan benar dan sulit ditangkap, pemukul dapat kembali ke home base tanpa berhenti di base-base lain. Dalam permainan rondes perlu kerjasama yang baik ya. Yang perlu kalian ingat dalam permainan rondes ini adalah membutuhkan kerjasama yang baik, karena ini permainan regu juga. Kamu dan teman-temanmu harus bekerja sama agar kamu bisa memenangi pertandingan kamu. Kamu juga harus sportif, artinya kamu mau mengakui keunggulan lawan jika kamu kalah. Kamu harus memberi selamat kepada yang menang. Kamu harus jujur mengakui bahwa lawanmu lebih baik. Hal ini akan menimbulkan sikap hormat dan dari lawanmu. Ya, ini adalah yang harus diterapkan setiap dalam permainan.
Tidak semua pengen menang, tidak semua pengen merasa paling pintar atau jago. Bahwa dalam permainan itu ada menang dan ada yang kalah. Oke, mengerti anak pintar? Mantap, 2 jempol. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak tentang permainan ronde. Semoga kalian memahami dan semoga kalian mengerti. Jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa mencari-cari dari sumber yang lain, mau itu dari internet atau dari YouTube yang relevan ya tentang permainan rondes. Oke, mengerti? Cukup sekian dari Bapak. Bapak ucapkan selamat pagi. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan diri kalian dan olahraga yang teratur, ringan. Oke? Dadah. Salam olahraga. Dadah 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 dadah.